Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Jadi pembantu di keluarga kaya, dia suruh anaknya makan di kamar mandi. Saat majikannya tahu hal ini yang dia dapatkan, seorang hartawan mengundang pembantu wanitanya untuk menghadiri jamuan makan malam bersama di rumah mewahnya. Dia juga berpesan pada pembantu itu agar sekalian mengajak anaknya. Tapi tak disangka karena wanita pembantu itu merasa dirinya tidak pantas makan bersama dengan orang-orang kalangan atas, justru membawa perubahan besar pada anaknya sejak itu. Ada seorang ibu muda yang merupakan orang tua tunggal yang membesarkan anaknya. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang yang kaya raya. Dia kerja di rumah tersebut dari pagi hingga petang hari dan pulang di malam hari, melewati hari-hari bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun. Setelah tuannya tahu kondisinya, sang tuan mengosongkan satu kamar untuknya dan anaknya. "Bawalah putramu ke sini, mulai hari ini kalian tinggal di sini saja," kata tuannya. Tapi si pembantu menolak dengan sopan. "Terima kasih tuan." "Tidak tuan, saya tidak mau merepotkan keluarga tuan." Mendengar penolakannya, sang tuan pun tidak memaksanya, dan hal itu pun berlalu. Sebenarnya si pembantu khawatir perbedaan si miskin dan si kaya yang mencolok akan berpengaruh pada anaknya. Pembantu juga mempertimbangkan satu hal, rumah majikannya sangat besar, ada banyak kamar mandi saja ada puluhan, bahkan kamar mandi paling kecilnya jauh lebih besar dari rumahnya sendiri. Dia khawatir putranya yang baru berusia 4 tahun akan merasakan perbedaan yang sangat besar bila ikut tinggal di dalamnya, dan ini akan mempengaruhi perkembangannya nanti. Suatu hari majikannya akan mengadakan pesta di rumah. Banyak sekali tamu yang diundang, hingga kekurangan pekerja untuk melayani. Akhirnya dia meminta si pembantu memintanya untuk pulang agak telat malam itu. Pembantunya mengiyakan, hanya saja dia khawatir dengan anaknya yang akan merasa takut sendirian tanpanya di malam hari. Mengetahui hal itu, majikannya menyuruhnya menjemput anaknya ke rumahnya dan makan bersama dengan para tamu. Saat si pembantu menjemput putranya, tamu undangan pun sudah datang. Dia pun masuk lewat pintu samping dan menyembunyikan anaknya di suatu kamar mandi yang tidak begitu diperhatikan majikannya. Kemudian dia mengambil piring di dapur dan menyajikan sosis dan roti yang sengaja dibelinya untuk putranya saat perjalanan pulang tadi. Anaknya tidak pernah masuk ke ruangan semewah ini. Dia tidak tahu apa itu kloset, tidak paham dengan pajangan warna-warni yang ditaruh di atas wastafel marmer. Tampak mewah dan gemerlap. Aroma di ruangan itu membuatnya bukan main senangnya. Si pembantu mengatakan kepada anaknya, "Ibu mengajakmu ke pesta ini, tapi kamu tidak boleh makan dan duduk bersama dengan orang-orang dewasa di sana karena kamu masih kecil. Ini adalah ruangan yang secara khusus disiapkan majikan untukmu, karena kamu adalah tamu istimewa," kata si pembantu kepada anaknya. Anaknya ini bermaksud meletakkan piringnya ke atas wastafel, tapi karena tubuhnya yang terlalu mungil dan wastafel itu terlalu tinggi baginya, akhirnya dia meletakkannya di atas dudukan kloset, dan dia duduk di atas lantai marmer kamar mandi yang indah itu. Dia makan sambil bernyanyi, dia menikmati hidangan lezat yang jarang sekali bisa dinikmatinya. Tak lama kemudian, karena majikannya tidak melihat anak itu di ruang jamuan yang mewah, dia pun bertanya pada si pembantu. Tapi si pembantu tampak gugup dan tergagap menjawabnya. Dari tadi saya sibuk, jadi tidak memperhatikannya. Mungkin atau barangkali dia sedang bermain sendiri di taman." Sang majikan sepertinya mengerti sesuatu. Dia meninggalkan ruang utama pesta, mencari anak ini di mana-mana, hingga akhirnya menemukan anak itu di kamar mandi sambil bernyanyi di toilet. Sang majikan terkejut bukan main dan bertanya, "Kenapa kamu makan di sini? Tahukah kamu tempat apa ini?"
Akhirnya, tak disangka hal yang terjadi selanjutnya membuat semua tamu terkejut. Melihat maksud baik sang ibu dan kepolosan anak itu, jawab si anak, "Kata ibuku, ini adalah ruangan yang khusus disiapkan tuan rumah untukku. Sosis hari ini enak sekali. Sudah lama saya tidak menikmati sosis seenak ini." "Oh ya, siapakah Anda? Saya tidak mungkin bisa menghabiskan sosis seenak ini sendirian. Maukah Anda menemaniku menikmati hidangan lezat ini?" Tuan rumah menganggukkan kepalanya sambil menahan linangan air mata. Dia tersenyum ceria di hadapan anak itu, dan dia pun tak perlu bertanya lebih lanjut lagi. Sang tuan rumah kemudian memutuskan makan bersama anak itu. Dan detik itu juga dia teringat akan pengalaman yang dilalui bersama orang tuanya saat datang ke New York. Ketika itu mereka sangat miskin dan pernah mengalami masa-masa yang sangat getir. Sang tuan rumah lalu kembali ke ruang utama pesta dan mengumumkan kepada para tamu undangannya bahwa dia harus menemani seorang tamu spesial sehingga tidak bisa berpesta bersama-sama dengan mereka. Setelah selesai bicara, dia membawa piring yang penuh dengan makanan kesukaan anak itu ke dalam kamar mandi. Sang tuan meniru cara makan si bocah. Dia letakkan di atas dudukan kloset, duduk di lantai bersama dengan anak ini dan berkata, "Sayang sekali bila makanan seenak dan ruangan senyaman ini hanya dinikmatimu seorang diri. Ayo kita nikmati bersama." Tuan rumah dan bocah itu makan bersama sambil bernyanyi. Mereka juga mengobrol tentang banyak hal. Tuannya meyakinkan anak berusia 4 tahun ini bahwa ibunya adalah orang yang paling rajin dan tabah di dunia, ibu yang paling hebat. Dia bukan saja harus bangga terhadap ibunya, tapi setelah beranjak dewasa pun dia juga harus berbakti kepadanya. Dan sampai detik ini si bocah belum tahu kalau ibunya hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Tuan rumah tidak kembali lagi ke ruang pesta setelah mengambil 2 piring penuh makanan. Tamu-tamunya yang merasa heran lalu mencarinya. Dan ternyata sang tuan rumah sedang duduk di lantai bersama dengan anak itu. Mereka duduk di atas lantai sambil makan. Terlihat seperti ayah dan anak yang sedang berkumpul. Para tamunya yang merupakan kalangan jet set yang melihat pemandangan itu pun terkejut. Mereka pun ikut masuk dan duduk di dalam. Hingga kamar mandi menjadi penuh. Mereka bersama-sama bernyanyi untuk anak itu sebagai ungkapan doa baginya. Dan hal ini membuat si anak yakin bahwa ibunya adalah sosok orang yang patut dihormati. Dan dia sendiri adalah anak yang paling bahagia di dunia. Beberapa tahun kemudian setelah anak itu tumbuh dewasa, bukan saja telah memiliki bidang usaha sendiri, tapi dia juga membeli rumah yang memiliki banyak kamar mandi di dalamnya. Setelah terjun ke masyarakat, dia memberi sumbangan tanpa nama kepada fakir miskin setiap tahun, dan dia juga tidak pernah menerima wawancara atau mempublikasikannya ke media massa. Dia mengatakan kepada teman-temannya yang tidak mengerti, "Saya tidak akan pernah lupa pada suatu hari beberapa tahun yang lalu ada seorang hartawan dan banyak orang-orang dari kalangan jet set telah melindungi harga diri seorang bocah berusia 4 tahun dengan ketulusan dan hati nurani mereka. Memberi jauh lebih membahagiakan daripada menerima." Benar-benar tersentuh dengan tindakan hartawan itu. Dia rela melepaskan figurnya sebagai sosok yang dihormati demi melindungi harkat diri anak itu. Yang membuat seseorang dihormati bukan karena kaya atau tidak, tapi rela berkorban untuk orang lain. Sekeping hati yang tulus menunjukkan perhatian dan memikirkan perasaan anak-anak bisa mengubah nasib dan masa depan anak itu dan membuat orang-orang bisa melihat sisi indah dari sifat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.